Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat jumpa, Sobat Sehat. Hari ini hari yang sangat istimewa karena saya bertemu dengan seorang dokter yang cantik, imut, dan luar biasa. Beliau adalah Dokter Lolita. Dokter boleh memperkenalkan diri dulu, Dok? Ya, Assalamualaikum. Saya Dr. Lolita Riamawati MKes yang saat ini adalah Kepala Puskesmas Manuan Kulon. Ya, hari ini hari Sabtu 14 Desember tahun 2024. Saya bersyukur banget bisa bertemu dengan beliau di puskesmas ini untuk belajar tentang ILP. Jadi ini lagi isu yang viral ya, terkini ya untuk pelayanan kesehatan. Tapi mungkin kita akan bahas bentar lagi. Saya ingin perkenalkan dulu, Dokter Lolita ini adalah salah seorang dokter kepala puskesmas di kota Surabaya yang beberapa waktu yang lalu menjadi kepala puskesmas yang pertama kali di Indonesia terakreditasi paripurna. Waktu itu masih pakai standar yang lama ya, Dok? Iya, pakai standar. Pada waktu itu di puskesmas mana, Dok? Di Puskesmas Sememi. Ya, itu merupakan kebanggaan kami juga karena kami pada waktu itu ditugaskan oleh Kepala Dinas Kota Surabaya untuk menyiapkan 25 puskesmas pada waktu itu ya. Dan salah satunya adalah puskesmasnya Dokter Lolita. Puskesmas Dokter Lolita itu sebetulnya bukan puskesmas yang ISO ya waktu itu ya. Betul. Tetapi ternyata pada waktu kami diminta untuk keliling, itu memang puskesmasnya itu yang termasuk yang tersiap. Itu yang kami melihat. Baik dokter, mungkin itu yang sekedar untuk memperkenalkan diri dari Dokter Lolita pada waktu pertama kali akreditasi. Nah, dokter, sekarang ini hari ini kita belajar tentang ILP. Boleh dong, Dok, bercerita sedikit pada teman-teman apa sih ILP itu? Ya. ILP itu kalau dilihat kepanjangannya ya adalah integrasi layanan primer. Jadi dengan konsep ILP ini puskesmas itu harapannya melayani warga di wilayah kerjanya itu berdasarkan siklus hidup, tidak berorientasi program. Yang namanya siklus hidup itu berarti sejak ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak prasekolah, remaja, dewasa, dan lansia itu ditangani secara komprehensif. Dan sistem penata laksanaan kalau di ILP ini adalah berupa klaster-klaster. Jadi ada klaster 1 itu namanya klaster manajemen, klaster 2 klaster Bumil Bufas bayi balita, klaster 3 itu klaster dewasa lansia, klaster 4 itu klaster P2 surveillance sanitasi, klaster 5 itu lintas klaster. Di dalam lintas klaster ini ada layanan laboratorium, farmasi, kemudian fisioterapi, ya begitu kalau yang di lintas klaster. Wah, luar biasa ya, ini berarti ini hal yang baru betul ya, Dok ya. Dan saya melihat dokter, ini kebetulan saat ini kami berada di Puskesmas Manuan Kulon yang sudah terakreditasi. Terakreditasinya paripurna. Oh, alhamdulillah hasilnya paripurna. Dan pada waktu itu setahu saya belum ada ILP ini ya, Dok ya? Belum. Nah, belum ada ILP. Mulai kapan dokter ini bergerak ke arah konsep ILP tadi? Ya. Jadi pada waktu setelah kami dilakukan pelatihan, diklat orientasi terkait ILP. Gitu. Diklat orientasi ILP itu kalau tidak salah Oktober. Ya, tahun 2023. Oh ya, baru juga ya, Dok ya? Ya, Oktober tahun 2023 dan Desember 2023 puskesmas saya, pustu saya, dan posyandu keluarga saya sudah ILP. Jadi berapa bulan ya waktu itu, Dok? Butuh waktu 1,5 bulan. Waduh, cukup kilat ya, Dok ya? 1,5 bulan untuk melengkapi telusur ya. Salah satunya adalah surat penetapan atau surat keputusan kepala puskesmas. Kalau di Surabaya tidak ada surat keputusan ya, SK tidak ada ya. Jadi ya surat penetapan kepala puskesmas terkait perubahan alur layanan, jadwal pelayanan yang sudah menggunakan klaster, kemudian struktur klaster, tim kerja klaster itu kami siapkan semua, termasuk SOP terkait screening. Karena di puskesmas
era ILP ini yang terbanyak dilakukan itu adalah deteksi dini melalui paket-paket layanan yang paket layanannya itu terbanyak itu adalah screening kesehatan, deteksi dini. Iya. Nanti kita bisa melihat ya dok ya, nanti kami kebetulan hari ini kami dari Surveyor LIPA Mitra Nusa itu akan belajar di Puskesmas Manukan Kulon itu untuk melihat kayak apa sih sistem klaster itu disiapkan. Nanti kita juga akan berkeliling ya dokter? Boleh, silakan. Waduh, alhamdulillah. Baik, mungkin dokter kami ingin menanyakan juga bagaimana suka duka pada waktu dokter Lolita itu menggerakkan proses menjadi sistem yang pelayanan dengan siklus hidup ini. Ya, hal yang tersulit itu adalah karena ada perubahan alur ya. Yang biasanya usia remaja itu kalau dulu belum menggunakan istilah klaster, remaja itu masuk di dalam pelayanan BP, pengobatan. Sekarang ini remaja di bawah 18 tahun masuk di dalam klaster 2. Kemudian perubahan alur lagi layanan Catin, dulu kan mengikuti KIA, yang kesehatan ibu dan anak. Sekarang Catin itu arahnya adalah di klaster dewasa. Nah, perubahan alur ini adalah yang harus disosialisasikan kepada warga sekitar bahwa dia menuju ke arah mana. Pastinya ada pro kontra. Saya dulu di sini kok sekarang diarahkan ke sini, betul ya. Jadi itu kami membutuhkan waktu kira-kira kurang lebih untuk warga masyarakat saja. Perubahan alur itu salah satu yang permasalahan tadi itu butuh waktu 1 bulan. Belum lagi pada waktu kami ini mensosialisasikan ke teman-teman sejawat, itu pastinya ada pro kontra ya. Di internal sendiri ya dok ya. Internal sendiri itu pasti ada pro kontra. Betul. Yang nanti sulit di mana natanya dan sebagainya. Tapi asalkan kita tetap kita kan sudah waktu itu ada Jutnis ya, Jutnis ILP 2015 tahun 2023 itu sebagai pondasi atau dasar kita untuk menjelaskan kepada teman-teman sejawat. Akhirnya melalui SOP yang sudah kita siapkan, tim yang sudah kita siapkan, kita berkolaborasi untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman sejawat yang ada di Puskesmas Manukan Kulon. Dan alhamdulillah semuanya akhirnya siap dan mendukung pelaksanaan ILP. Iya, luar biasa. Baik, mungkin ada pesan dari Dr. Lolita untuk teman-teman di Indonesia, bagaimana agar teman-teman itu nanti bersemangat untuk melaksanakan ILP ini. Kata kuncinya cuma satu, lakukan, jangan takut. Ya, lakukan, jangan takut. Mulai, jangan memending, aja mulai dulu. Kesulitan itu akan ada solusinya. Jadi jangan takut untuk memulai. Itu saja ILP ini. Ya. Dan ILP ini sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, hasilnya itu justru akan mempermudahkan puskesmas untuk melakukan intervensi. Jadi karena berbasis data screening deteksi dininya itu lebih baik, intervensi yang kita lakukan akhirnya lebih dini. Gitu. Jadi lakukan, mulai, jangan takut kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang itu belum tentu terjadi. Betul. Jadi mulai saja. Baik, terima kasih Dr. Lolita. Sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Kita akan terus membahas tentang ILP yang masih banyak nanti pada video-video yang akan datang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.